Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian semua? 2 minggunya. Alhamdulillah baik. Kayak 2 minggu tuh udah lama ya kalau menurut gue ya. Kayak udah lama gak ketemu sama temen, di rumah terus, social distancing. Dan apalagi kita mahasiswa kayak pengen traveling gitu loh. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut gue bosan ya. Tapi kalau kalian gimana? Bosan banget juga sih. Traveling ya di rumah-rumah aja gitu. Traveling di rumah. Traveling di kamar mandi, tempat tidur, dapur, terus masak, gitu nyuci piring. bisa kerjain tugas di kafe. Nah, itu dia ngomong-ngomong tugas. Beberapa kampus kan udah menjalankan yang namanya PJJ. Apa tuh PJJ? Perkuliahan jarak jauh. Bener gak sih? Betul. bener banget. Salah ya pembelajaran ya. Jadi setiap kampus sudah menjalankan PJJ, terutama kampus kita tercinta UPN sudah menjalankan PJJ. Dan ngomong-ngomong PJJ, ada pengalaman yang gak enak gak? Kalau sebelum pilih salah satu dari antum, pengalaman ini dulu kali. Boleh? PJJ itu kayaknya gampang gak sih? Kayak bosen banget deh PJJ, serius ya? Bosen banget. Mungkin Tugasnya numpuk banget. Gimana? Tugas numpuk. Iya bosen ya, kayak cuman misalnya jam sekian kita ngajaki PJJ sama dosen. Habis itu cuma tatap muka 40 menit, ngasih tugas, selesai. Tugasnya juga gampang, udah. Nah, Kayak- bener banget tuh. Kayak cuman ya udah gitu doang gitu. Cuman emang kelemahannya kadang kalau misalnya ada materi-materi yang kita nggak tahu, ya itu tadi kendalanya, kita susah buat ketemu sama dosen atau ngubungin dosen kan, dan kita kayak ragu dan nggak enak aja gitu ya. Tapi kalau semuanya tugas-tugas kayak ya udah gitu gampang gitu. Tapi banyak teman-teman yang kayak keberatan sama PJJ karena semua tugas dikasih tugas gitu, sampai nggak ada waktu buat terbahan. Nah, bener banget. Tapi kalau misalnya gue pendapat ke kalian semua, misalnya dari Dian kan dari hukum nih. Ada nggak misalnya PJJ yang memberatkan lah? Misalnya Mata kuliah salah satunya. ya salah satunya yang elah nih kenapa ada PJJ kayak gini sih? Dari hukum sendiri sebenarnya yang paling memberatkan itu kayak metode penelitian hukum sama penelitian hukum itu sendiri. Tapi kalau misalnya penelitian kayak gitu lebih nyari data-data kayak gitu nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau metode penelitian hukum sendiri sama penelitian hukum itu lebih ke data yang belum pernah dikaji. Jadi kayak maksudnya dia mengarah ke skripsi. Jadi bagaimana caranya ya bikin proposal skripsi. Berarti kayak nyari lebih ke arah ini dong, berarti udah buat kayak GUP dan segala macamnya gitu ada. Iya. Oh iya benar berarti. Kayak ide-idenya juga harus baru, harus benar-benar orisinil kalau bisa, dan itu amat sangat memberatkan sih bagi mahasiswa. Pemasaran memberatkan. Kayaknya datanya harus 2-3 tahun ke belakang nggak sih? Apa ada batas tahun ya? Nggak ada. Bener banget tuh. 200 sampai. Kalau dari hukum ya anak kurang begitu paham ya, cuman kayaknya terlihat sulit. Kayaknya terlihat sulit. Tapi teman-temannya yang di hukum kayaknya emang keberatan semua sama tugas-tugasnya. Tapi sebelum Anda pindah ke hukum yang lain, Anda pengen tanya ke FISIP dong. Ada anak FISIP gak sih? Ada. Hadir. Ada 2 orang. Ada 2 orang anak FISIP. Kalau masih 19 ya? Betul. Masih gampang kayak Yang forever. menolak tua. Iya. Kalau dari anak FISIP, jurusan apa sih? Komunikasi. Telkom ya? Komunikasi. Iya. Kalau komunikasi itu PJJ-nya gimana? Kayaknya lebih gampang deh. Kayaknya. Ya, Sweet dulu yuk. Tuh. Ya udah habis dulu. Ya udah deh. Kalau menurut Anda bagaimana? Justru komunikasi itu gampang banget tuh. Paling gampang. Gampangnya? Beneran deh. Kayak tiap hari tuh bener-bener hampir gak ada tugas sama sekali. Kalau ada tugasnya gampang banget. Dan Tugasnya cuma ngomong gitu. apa?
Tugasnya ngomong doang. Apa gimana? Tugasnya ya paling ngerjain soal dari dosen. Itu juga soal gampang. Paling soal cuma ada satu matkul doang. Sisanya kayak matkul desain grafis ya, bikin poster lah. Atau enggak matkul lain cuma presentasi terus absen, lagi pertanyaan gitu doang. Jadi mayoritas mata kuliahnya sih gampang-gampang. Dan bener-bener nggak ada nyusahin sih kalau menurut Ana. Tapi mungkin kalau Damis kan beda kelas gitu ya. Mungkin dia beda ada dosen kali ya. Mungkin dia ada kesulitan sendiri. Gimana Bis? Kalau Ana sih mungkin totally different banget nih, berkebalikan banget dengan Apis. Jadi kalau untuk Ana sih masa PJJ ini tuh gimana ya, tugasnya memang kelihatannya tuh numpuk gitu. Apa mungkin Ana sendiri yang suka procrastinating gitu? Gak tau sih. Enggak kok. Anak teknik pun sama. Kalau teknik tuh kasih aja Bang. Gimana ya? Kalau Ana sih kendalanya memang itu apa sih, hampir semua matkul tuh ngasihnya tugas gitu loh. Jadi cuman beberapa doang yang misalkan di Google Meet gitu. Ngasih presentasi itu cuma beberapa matkul doang. Jadi enggak ketemu sih maksudnya. Iya, Kebalikan jadi maksud itu iya kebalikan banget sih. Jadi maksud itu kita yang dikasih tugas gitu. Terus belum lagi ada dosen-dosen yang apa sih pakai aplikasi yang beda-beda, itu tuh paling nyeselin banget. Bener banget. Harus uninstall lagi, aduh ya Allah. Iya, benar. Tapi nggak ada yang apa ya, maksudnya PJJ yang oke deh, kalau misalnya kita compare lebih enak mana ketemu kayak maksudnya normally kita kuliah or PJJ lebih enak mana? Lebih enak normal kuliah sih. Normal kuliah juga normal kuliah. Karena kan kalau hukum sendiri ada praktik. Bayangin aja kan harusnya kita biasanya ke lab Normal kuliah ada ya. Ya peradilan pidana atau peradilan perdata. Nah ini kita sidangnya lewat Zoom atau media online. Lebih lucu gitu. itu tuh kalau misalnya di praktek kerja nyatanya gitu kali ya, penjahatnya di mana, hakimnya mana gitu. Nah bener banget tuh. Nanti ketukar deh. Kalau misalnya dari fisip? Kalau dari fisip sih, walaupun kan anak tadi kan lebih renggang daripada Damis ya jadwalnya. Walaupun kayak gitu, tapi tetap aja sih menurutnya enakan secara langsung. Karena kalau misalnya PJJ gini walaupun lebih santai, tapi tetap aja nggak dapet ilmu apa-apa gitu. Tapi kan fisip, iya ya kayak belum dapet gitu ya. Iya kayak terima jadi udah gitu. Iya betul, cuma tugas doang. Itu juga nggak dapet apa-apa kan gitu. Ada Google juga, jadi cuma baca. Apalagi ada temennya yang bantu kok. Betul banget. Nah, dari FEB dong, masa diem doang gitu. Karima coy. Masa diem saja dari tadi, kita FEB sudah berkuar-kuar. Bagaimana silakan Anda dulu nih dari FEB nih. Apa kenapa FEB? Kalau misalnya apa namanya? Kalau dari aneh lebih enak kalau misalnya tugas-tugas itu dari PJJ. Itu enak. Tapi kalau misalnya secara kayak lingkungan dan segala macamnya itu lebih enak normal, karena kalau aneh kan orangnya ekstrovert ya, seneng ketemu sama orang banyak gitu. Beda banget dah. Seneng sama maksudnya intinya kalau misalnya ketemu sama temen tuh kayak enak aja gitu, bisa sapa-sapaan dan segala macamnya. Cuman kalau misalnya PJJ kayak ya aduh nongkrong, nggak sampai nongkrong sih. Cuma kok PJJ kayak enaknya yang paling enak UTS. Nah ngomong-ngomong UTS, kan seminggu lagi UTS. Seminggu, Senin besok bos. Senin besok. Iya maksudnya Senin. 2 hari lagi. Ya UTS. salah Anda. Tapi kalau misalnya UTS-nya ada yang aneh nggak? Aneh sekali. UTS buat Aneh banget. Soalnya kalau misalnya di teknik itu kayak ada praktik. Nah, praktikumnya itu kan harus butuh tools. Nah, sedangkan kita nggak ada tools di rumah. Nah, oh iya benar. Teknik ya? Iya kasihan. Iya. Itu sih yang prakteknya tuh yang paling ribet sih kalau misalnya praktek. Kayaknya kalau anak FEB kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kendala itu deh. Nggak ada. FEB dan FISIP kayaknya nggak ada. Kalau tes. Betul.
kalau saya ini sih mungkin buat anak-anak yang backgroundnya saintek sih, kan semuanya butuh kayak apa ya, praktikum. Praktikumnya semuanya butuh tuh, sedangkan kita itu kalau PJJ itu kayak apa ya, kayak menyampaikan namanya praktikum gitu. Aduh, gimana nih? Wede, siap. Oh iya, kayak Fikes gitu ya, FK, saintek, anak-anak saintek. Iya, kalau mereka tuh agak susah kalau misalnya yang praktek tuh gimana ya? Anda juga nggak bisa bayangin sih kalau misalnya PJJ terus harusnya praktek, apalagi kalau misalnya yang skripsi sekarang kan butuh data primer, butuh data primer tuh paling susah tuh. Misalnya mau survei dan segala macamnya itu kan harus datang ke narasumbernya langsung, wawancara dan segala macam, tapi kondisinya lagi nggak memungkinkan. Iya, udah gitu. Tapi jurusan akuntansi sendiri sih udah punya caranya. Kalau karena mereka pakai ini ya, Pak. Skripsi suruh diubah. Orang-orang yang datanya tadinya sumbernya primer jadi sekunder. Itu kalau misalnya belum tentu nemu responden. Ya kayak Ani juga termasuk salah satu orang yang ganti judul. Ganti judul? Semangat coy. Karena Ane kan kuesioner dan nggak yakin untuk ngejalanin itu gitu, dapat sumber datanya, ya kayak nggak enak aja masa minta misalnya mungkin kita bisa nih nyebar kuesionernya via Google Form tapi ya channelnya kurang, jadi ya udahlah mending gue ganti judul. Kan followersnya kan 1000 berapa gitu kan bisa dengan share. Bisa sih tapi magernya itu dan resikonya terlalu besar. Jadi ya udahlah cari yang aman. Berarti pakai data yang kuantitatif ya, lebih ke jadi data itu ya. Jadi pakai laporan keuangan. Ya udah. Benar. Berarti kakak kayak yuridis normatif gitu ya, data yang sudah ada. Iya. Atau sekunder. Iya, sekunder namanya. Dan emang diperintahkan emang jadi data sekunder. BDW ngomong-ngomong soal PJJ, nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngebahas tentang hadis-hadisnya. Cukup menarik hadis-hadisnya tentang penuntut ilmu dan betapa pentingnya menuntut ilmu, kayak misalnya hadis riwayat Tabrani yang berbunyi seperti ini: belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu, serta berlakulah baik terhadap orang yang mengajarkanmu. Karena gini, ngomong-ngomong soal pendidikan sekarang, Ana itu orang yang respect banget sama human people yang punya adab. Kalau misalnya kita ambil contoh, misalnya zaman dulu tahu penakluk Konstantinopel, ada yang tahu? Al-Fatih bukan? Nah, benar kan, Al-Fatih. Yang Ana dengar ceritanya, beliau itu diajarkan adab selama 30 tahun. 30 tahun belajar adab doang. Belajar pendidikan cuma sampai, kalau di Indonesia cuma sampai ya kuliah ya. Ya kan? Cuma sampai kuliah. Yang Ana maksudkan adalah kalau misalnya kita belajar pendidikan tapi kita nggak belajar adab, Ana ngerasa kurang respect aja. Tapi kalau misalnya Ana lempar deh ke kalian, lebih enak mana orang yang punya adab or orang yang ya pinter aja gitu? Lebih enak mana kalau misalnya diajak diskusi? Yang punya adab. Pasti yang punya adab. Bahasa umumnya attitude kali ya. Nah, itu betul sekali. Iya. Karena Lebih respect sama orang yang punya attitude. Karena menurut saya sendiri orang pintar itu di Indonesia banyak, cuman mereka yang punya adab dan bisa memperlakukan yang lain dengan benar itu jarang. Iya, benar ya. Iya. Dan juga kalau itu ngaruh sama IQ sih sebenarnya. Iya. Kalau attitude lebih ke IQ, terus kalau misalnya pinteran cuma sebatas IQ doang. Iya. Dan SQ juga penting. Spiritual apa namanya? Q-nya apa sih, lupa deh. Jadi intinya dari hadis itu adalah bukan hanya belajar tentang pendidikan juga, tapi juga belajar bagaimana attitude kita kepada orang lain. Itu tuh yang Ana mau angkat tuh, salah satunya. Nah, itu dia tuh yang pengen. Apalagi Rasulullah itu mengajarkan kita untuk ini kan, menyempurnakan akhlak.
Benar. Ini taunya menyempurnakan agama dengan menikah. Kok jadi menikah ya? Maaf ya, keluar dari topik. Kalau misalnya belajar tentang apa namanya PJJ, balik lagi ke PJJ. Di sini tuh banyak banget kebijakan-kebijakan yang berpengaruh nih. Kalau misalnya kita di bidang pendidikan ya, ada tentang udah ada kebijakan nih surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan karena lagi masa darurat corona. Ada peniadaan UN. Kayaknya enak deh kalau misalnya ada di zaman SMA harus Enak banget. Gak perlu. Tapi enaknya lebih fokus ke SBM ya? Iya nggak sih kalau UN? SMA Iya. Enak banget kok. Terus juga belajar di rumah. Belajar banyak sih. Tapi kalau untuk SD SMP itu gimana tuh? SD SMP kan nggak ada penilaian kayak UN. Jadi patokannya apa? Untuk masuk SMA gitu ya, masuk SMA negeri misalnya. Iya. Kan biasanya NEM tuh. Iya. Nah, nggak tahu tuh apa ya. Oh, iya, tapi kayaknya kalau kayak gitu tuh lebih ke akhlak lagi. Karena kurang tahu sih kalau misalnya kayak gitu-gitu, soalnya yang setahu aneh sih dia jadinya lebih ke nilai sekolah. Iya, lebih ke nilai rapotnya. Nilai rapotnya karena itu tuh termasuk perkembangan. Jadi kayak misalnya dari kelas 1 misalnya SD kelas 1 sampai kelas 6 Oh iya. dilihat perkembangan itu kayak gimana, hampir mirip kayak SNMPTN nggak sih? Kayak misalnya dia dirangkum dari kelas 1 Semester sampai 1 sampai 5. semester kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 1 itu tuh dirangkum semua kayak perjalanan nilainya tuh kayak gimana, apakah ada peningkatan atau enggak. Kalau misalnya ada peningkatan ada juga zonasi, iya nggak sih? Iya benar. Iya betul. Zonasi juga, jadi kayak nggak bisa nggak bisa nyari sekolah yang biasanya kalau Anda kan pengennya ke 70. Tapi kalau misalnya balik lagi ke PJJ tadi, PJJ itu kalau misalnya terus dilakukan sampai kita kan sampai semester depan kan ya? Iya, sampai semester berakhir. Semester ini. Ya mau nanya dong. Tadi kan Apa tuh? kita bahas adab gitu ya. Terus lagi PJJ. Betul. Terus kalau belajar aneh sendiri pun misalnya lagi belajar via Zoom gitu atau Google Meet, ya kita sambil main HP kan nggak ngeliat gitu. Apalagi misalnya dosen yang nggak nampilin video gitu. Itu gimana tuh menurut kalian tuh? Kan sama aja tuh nggak merhatiin dosen. Kalau menurut Anies, poin terpenting dalam PJJ itu ada 4. Apa tuh? Pertama, ketersediaan hardware dan software. Contohnya ini kayak ada laptop atau komputer, ataupun kayak misalnya kayak gini aplikasi Zoom, Discord dan sebagainya. Terus kedua, itu kesediaan jaringan internet yang stabil. Ini yang gua rasain selama learning ini. Nggak ada yang namanya stabil sama sekali. Sinyalnya susah banget didapet gitu. Apa enggak? Bulan ini saya sudah menghabiskan 42 GB. Wow, melebihi Lebih banget. itu 30 giga yang dikasih. Enggak sih, itu sisanya buat YouTube. Nah, berarti salah kacau ya udah. Kalau misalkan dari prinsip PJJ sendiri, yang pertama itu adanya ketersiapan antara pendidik dan peserta didik lintas ruang dan waktu sehingga lebih menekankan pada belajar secara mandiri. Jadi sebenarnya hal ini berkaitan dengan modul-modul serta bahan ajar yang sudah disiapkan dosen. Terus yang kedua, interaksi pembelajaran berbasis TIK menggunakan berbagai sumber belajar TIK dan media lainnya, itu kayak yang kita tahu e-learning, Zoom ya kan. Tapi kalau terlalu banyak juga kayak bingung sendiri kan. Terus yang ketiga juga diorganisasikan secara sistematis dalam satu organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Habis itu dimungkinkan adanya tatap muka secara terbatas. Mungkin tatap muka secara terbatas itu melalui media Zoom kali ya? Iya, mungkin lebih ke nggak banyak yang masuk kali ya, apa gimana? Lebih terbatas orang yang masuk. Tapi tatap muka secara terbatas mungkin itu kayak beberapa kali tatap muka aja, tapi nggak setiap pembelajaran itu tatap muka. Dan lebih mengutamakan tugas kali ya, apa gimana? Lebih mengutamakan sebenarnya sih dari yang prinsip pertama adanya ketersiapan antara pendidik dan peserta didik lintas ruang dan waktu sehingga lebih menekankan pada belajar secara mandiri. Maksudnya
belajar secara mendaring ini kayak ada modul, kayak bahan aja dari dosen, bukan tugas sih sebenarnya. Iya. Nah, menurut kalian Indonesia ini udah siap belum sih? Siswa udah siap belum sih dengan belajar jauh? Kayaknya kita mungkin masih banyak kayak yang gaptek. Waktu itu ada pernah ya. Itu masuk ke poin ketiga itu Kak. Gimana? Kesiapan guru dan siswa untuk menggunakan hardware dan software. Nah itu dia, kita belum siap nih sebenarnya, jadi banyak yang ngeluh, terus juga kaget kan. Terus juga kalau dari dosen aneh sih, dia cerita malah lebih susah PJJ karena waktunya lebih banyak, dia harus nyiapin materi dulu. Dan nyiapin materi kan nggak gampang tuh, nyiapin materi PJJ. Itu yang dikeluhin dosen, dari sisi dosen gitu. Dan kayaknya ya kasihan juga jadi dosen. Iya benar. Makanya kita harus ngehargain dosen sih sebenarnya. Nah, tadi Iya, siapa bener, ya? Tadi ngomong-ngomong produktif, kayaknya Ana harus menyampaikan nih terkait produktif buat mahasiswa sebenarnya. Kan banyak nih ya kan dari kalian yang ngerem di rumah untuk nggak bertelur ya. Ayam kali. Makanya cara-cara produktif yang ada di rumah. Oh ya, Ana nge-share dulu deh. Tanya dulu deh ke kalian semua. Di rumah ngapain sih? Kalau yang produktif deh, ngapain deh? Misalnya dari workout. Gila. Workoutnya tuh berapa lama? Dan Kalau misalnya gua sih pakai berat badan aja, kayak buat push up. Oh iya, calisthenics dan sebagainya gitu. Ahmad mungkin olahraga enggak? Oh no. Kita nggak olahraga. Olahraga suara kayak nyanyi terus. Oh, Mungkin kalau Ahmad bantu mama. Oh iya. Nah, jadi mantu. Kalau Ana sih Persiapan. selain bantu-bantu tuh belajar bahasa asing. Jadi apa ya? Saya belajar bahasa Kali ya. asing aja. Apa ya? Jadi kan kalau di HP kan pasti banyak aplikasi kan yang apa sih bisa ngobrol sama native speakernya. Nah di waktu-waktu selang ya Ana pakai tuh waktunya ya ngobrol sama native speaker ya, belajar bahasa asing kan lumayan gitulah. Bahasa aslinya planet Namek. Tuh. Apa? Kalau sekarang lagi fokusnya ke Korea sama Jerman. Aku juga kok nonton drakor. Aduh. Pantesan jago bahasa. Tapi itu salah satu produktivitas yang bagus loh. Maksudnya baik mahasiswa yang kayak cuman ya buka Instagram, buka explore, terus scroll coba nge-scroll udah matiin lagi buka YouTube, lihat tutup lagi, terus up lagi, bingung aja gitu. Yang selanjutnya ada ini pintar menyimpan uang. Itu biasanya kalau misalnya kita emang ya nggak dapat uang jajan kan, Bang? Iya. Aku dapat sih karena di kosan. bener sih. Tapi mengirit ongkos. Iya ya bener sih, nggak kemana-mana, di rumah doang. Ngomong-ngomong produktif, gara-gara PJJ ini aku jadi baca-baca nih, ternyata pengertian pendidikan jarak jauh ini sendiri ada di media adalah pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Permendikbud nomor 109/2013. Oh, jadi emang tahun 2013 tuh udah di apa ya? Udah ada gitu berarti ya? Iya. Berarti harusnya kita Dan masuk ke Undang-Undang PJJ. Pendidikan sendiri, Undang-Undang nomor 12/2012 serta untuk penyelenggaraan dari PJJ ini adalah Permendikbud 109/2013. Kalau aturannya di nomor 12 tahun 2012. Pantes ya, beberapa kampus katanya udah ada yang ngadain sidang online katanya sejak sebelum corona. Iya, beberapa kampus yang duluan. Tapi ya kalau menurut saya mau PJJ atau apa atau gimana pun, semoga sih bisa normal kembali. Semuanya bisa ketemu lagi, kita bisa organisasi yang punya organisasi gitu. Iya, bisa nyari data bareng lagi buat yang skripsi.
Kan Anda juga penelitian kan. Jadi semoga bisa normal kembali, bisa jalan-jalan. Ya Allah, iya bener. Nggak tahu kenapa pas lihat di Instagram kok kayak pengen ke situ, kenapa kemarin nggak ke situ? Iya. Apalagi ngeliat Ada juga orang update zaman sekarang tuh keluar itu berasa jihad karena was-was gitu kan. Iya. Keluar jihad. Sengaja kotor karena harus cuci tangan. Iya, makanya buat kalian semua jaga kesehatan dan yang paling penting sih jangan terlalu banyak kontak. Itu salah satunya himbauan dari Bapak Gubernur kita sudah memberitahukan kayak gitu. Mungkin ini sih himbauan dari gubernur kita yang buat orang-orang perantau seperti saya. Dimohon stay safe in your home. Pulang kampung. Apalagi pas Lebaran tuh udah nggak ada mudik sekarang. Itu gede banget. Iya, bayangin aja kalau kita nyebarin virus ke mereka yang di daerah tambah menyebar. Sekian dari pembahasan tadi. Semoga pembahasan tadi bermanfaat buat kalian semua. Dan tentunya Anda cuma mau menghimbau nggak perwakilan sih. Kita semua pengen bilang kalau misalnya buat semuanya stay safe di rumah, jangan keluar rumah kalau misalnya nggak penting. Tuh, terus kalau misalnya ada suatu hal yang darurat bisa hubungi 112 ya? 119 apa 112 sih? 1110. Itu mah polisi. Beda dong. 112 kayaknya nih. 119. Ya pokoknya itu darurat. Ya Allah. Pokoknya hubungin arah hubung darurat. Itu aja. Oke, sekian dari Ane. Ada lagi nih closing. Apa tuh? Di saat semuanya ditutup, pintu-pintu tetangga mungkin ditutup, pintu taubat nggak ditutup. Jadi buat yang mau taubat silakan. Allah selalu membuka pintu taubat. Terus selalu Sekian dari Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.